warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam satu majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di seputar zakat. Kemarin itu masih bahas tentang piutang ya. Sampai ada pertanyaan hukmul mal al-mustafad fi asna'il haul. Bagaimana hukum harta yang berkembang di tengah tahun? Awal tahun Syawal misalnya punya emas 85 gram. Ternyata di bulan besar nggak tahu dapat harta dari mana, tambah jadi 100 gram. Nanti di bulan Rajab tambah lagi menjadi 150 gram. Ketika nanti akhir Ramadan yang wajib dizakati hanya 85 gram atau 100 gram atau 150 gram. Ini namanya harta yang berkembang di tengah tahun.
Kan harta itu kan bisa bertambah, bisa berkurang, gitu ya. Kalau berkurang dari nisab, sudah tidak wajib zakat. Tapi ternyata di tengah-tengah tahun harta itu berkembang, mundak gitu ya. Bagaimana zakatnya? Al-malu al-mustafad asna al-hauli ala salah sati aqsamin. Harta yang berkembang di tengah tahun terbagi menjadi 3 macam. Harta yang berkembang, mundak, ya, bertambah di tengah tahun itu modelnya ada 3 macam. Bentuknya ada 3 macam. Yang pertama, idza kanal malul mustafid, idza kanal malu al mustafad min ribhil malil ladzi indahu min jinsihi, apabila perkembangan harta di tengah-tengah tahun itu dari jenis harta yang sudah satu nisab dari awal, ya, contohnya karib himalit tijaroh, seperti berkembangnya harta dagangan. Pak Budi punya toko nilainya 100 juta di awal tahun. Laris tokonya, Pak. Bahkan sudah untuk kebutuhan macam-macam itu, ternyata setelah akhir tahun pada bulan Ramadan akhir, setelah dihitung ininya, atau sudah masuk komputeris, ya, komputer berkembang menjadi 150 juta. Aset yang ada itu menjadi 150 juta plus uang yang ditunai, gitu ya. Maka kalau seperti itu, zakatnya ketika akhir tahun adalah 150 juta. Bukan 100 juta yang ada pada awal tahun. Karena perkembangan harta ini dari jenis harta yang dizakati itu satu jenis. Wanata ijil masyati, sama dengan misalnya punya kambing. Kambing itu nanti setelah sampai bab nisab akan dibahas. Kalau 40, zakatnya 1. 121, zakatnya 2. Misalnya awal tahun, kambingnya 100. Kan kalau tetap 100 saja sampai akhir tahun kan zakatnya 1. Ternyata sing sebelah kono mana bulan Dzulqa'dah, bulan Apit, sing kono mana bulan besar, sing kono mana bulan Jumadil Awal, sing kono mana bulan Rajab. Setelah akhir Ramadan ternyata menjadi 121. Maka zakatnya menjadi 2. Karena satu jenis itu, satu jenis. Fahadha yajibu dhammuhu ila aslihi, wajib dikumpulkan menjadi satu dengan aslinya. Fayuk tabaru haulahu bihaulil asli. Haul yang datang baru mengikuti haul yang aslinya. Berarti anak-anaknya kambing tadi ngikut haul mbok-mboke gitu ya. Sebagaimana tadi dagangannya Pak Budi tadi, yang sudah setahun kan 100 juta. Tapi yang 50 juta tadi karena hasil keuntungan dari itu, perputaran itu, maka haulnya ikut kepada yang ada awal tahun itu. Sehingga semuanya dikumpulkan, kemudian mengeluarkan zakat sesuai dengan hitungan terakhir. Karena sama juga, misalnya Pak Budi dagangannya 100 juta, ternyata akhir tahun, gue butuhan warna-warna, bayar pajak, bayar listrik, itu, ya dagangannya payu sih. Setelah akhir Ramadan, tahun berikutnya ternyata dihitung tinggal 80 juta. Maka zakatnya 80 juta.
dihitung kok jadi 150, ya zakatnya 150. Begitu. Qala Ibnu Qudamah lana lamu fi khilafan. Imam Ibnu Qudamah mengatakan hal yang seperti ini tidak terjadi khilaf di antara para ulama, sebagaimana di dalam kitab Al-Mahalli ya disebutkan di situ. Kemudian model yang kedua, model pertambahan harta di tengah tahun yang kedua adalah idza kanal malu al mustafad min ghairi jinsil mal alladzi indah. Orang itu tambah kekayaannya di tengah tahun, tapi dari hasil yang berbeda dengan harta yang sudah ada. Gitu, kekayaan kok berbeda. Gini, ka'ayyaku namaluhu ibilan, fayastafidu zahaban. Ada orang punya kambing 40 atau 50. 40 atau 50. Dari tahun awal sampai akhir tahun, 1 tahun kan zakatnya 1 kambing. Ternyata Pak Budi tengah-tengah tahun dia dapat warisan emas di bulan Rajab 100 gram. Maka akhir Ramadan Pak Budi zakat kambing saja atau plus zakat emas? Zakat kambing saja. Zakat emasnya kapan? Rajab nanti. Rajab berikutnya. Kalau emasnya itu ada 1 nisab. Tapi kalau emasnya yang didapat baru itu nggak ada 1 nisab, ya tidak zakat. Kalau ada 1 nisab, ya zakatnya di tahun berikutnya. Artinya haulnya dihitung dari bulan dia mendapatkan itu. Karena antara emas dan kambing ini beda. Beda kalau orang dagang serba ada. Dagang serba dilakukan. Misalnya dagang ya kulak emas, ya kulak wedhus, ya kulak sapi, ya kulak. Nah, semuanya dilaksanakan ya. Maka kalau itu jadikan satu gitu ya. Namanya harta dagangan. Jadikan satu gitu, dagangan. Tapi ini punya kambing 40 di tengah-tengah tahun dapat emas. Entah dari warisan atau dikasih orang atau beli yang tidak ada kaitannya dengan kambing ya. Fahadhil mustafad yuktabarulahu haulun min yaumi istifadatihi ingkana nisoban. Haulnya sendiri-sendiri. Jadi tadi contoh di Pak Budi akhir Ramadan zakat kambing, nanti akhir Rajab tahun berikutnya baru zakat emas. Kalau memang emasnya ada 1 nisab. Kalau nggak ada 1 nisab ya enggak. Walaisa muta'alliqan bihaulil malil asli, karena emas dan kambing tadi tidak ada hubungannya dalam satu kesatuan untuk dijadikan wajib zakat bersamaan, ya nggak ada hubungannya. Kecuali memang antara emas dan kambing sama-sama dalam menjalankan perdagangan. Hari ini itu kan orang dagang itu apa ya namanya ya, mungkin semuanya itu kan didol gitu ya Pak. Kalau zaman dulu itu bakul dawet ya mengadol dawet tok, bakul candil ya candil tok, bakul apa gitu. Sekarang itu bakul itu kedoli kabeh ya, kedoli kabeh gitu ya. Nah, kalau seperti itu jadikan satu. Kemudian posisi yang ketiga, idzal kanal malul mustafadu min jinsil mal ladzi indah alladzi balagon nisab lakin laisa hadal malul mustafad min nama'il malil awal. Ada harta yang dihasilkan di tengah-tengah tahun itu ya. Jadi min jinsil mal alladzi indahu ya,
alladzi balagha nisab lakin laisa hadzal mal al mustafad min malil minamail awal. Tapi bukan, jadi sama jenisnya tapi beda perolehannya. Sama jenisnya tapi beda perolehannya. Contohnya ayakuna indahu arba'una minal ghanam mudhiyin 'alaiha ba'dul haul fayastari au yuhibbulahu mi'atan ukhra. Jadi misalnya gini, Pak Sus punya kambing 40 atau 50. 40 lah gitu ya. Nah, kemudian di bulan Rabiul Awal, jadi tadi bulan Syawal, awal Syawal Pak Sus punya kambing 40. Kemudian di bulan Rabiul Awal, dikasih, dapat warisan kambing lagi gitu ya. Dari Pekalongan sana ya, 100 kambing. Ya. Jadi bulan Syawal punya kambing 40. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rabiul Awal ya. Rabiul Awal ternyata dapat warisan 100 kambing Pak Sus dari Pekalongan. Kemudian nanti akhir Ramadan Pak Sus zakat 40 kambing alias mengeluarkan 1, atau zakat semuanya menjadi 140 kambing yang notabene mengeluarkan 2 kambing. Dalam hal ini ada 2 mazhab. Dalam hal ini ada 2 mazhab. Mazhab pertama mengatakan annahu yudhamul musafat ilal mal al-awal fin nisab walaysa fil haul fayuzakki kulan min huma bi'tibari haulihil khos. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, akhir Ramadan Pak Sus mengeluarkan zakat 2 kambing alias zakat dari 140 kambing, bukan hanya dari 40 kambing saja. Haulnya mengikuti haul yang sudah ada, kemudian kalau jumlahnya dikumpulkan menjadi 1. Karena jenisnya sama. Jenisnya sama. Beda kalau masalah nisabnya masih kurang, misalnya dapat punya kambing 40, kemudian di tengah tahun dapat warisan 40, kan baru 80, dan 80 kan memang zakatnya masih 1 gitu ya. Ini dapatnya 100 sehingga menjadi 140, padahal batasan 121 sudah zakat 2. Maka menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengeluarkan zakat dari 140 kambing, berarti mengeluarkan 2. Nisabnya digabung, haulnya mengikuti haul sebelumnya. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu dari mazhab Imam Hanafi mengatakan yudhamul mustafad ilal malil awal wa yuzakkiha jami'an inda tamami haulil awal. Jadi yudhamul mustafad ilal malil awal wa yuzakkihima jami'an inda tamami haulil awal. Jadi maka zakatnya adalah 40 saja, dari 40 saja, seperti mengeluarkan 1 kambing. Kemudian nanti ketika bulan Rabiul Awal baru mengeluarkan 1 lagi dari yang 100 kambing. Masya Allah. Tapi kita sing duwe 40 kambing itu wong bukit ya ora ana ya Pak ya. Ora do ngingu gitu ya. Pak Sus. harus buat kandang di situ ya, begitu ya. Kemudian al-asnaf allati tajibu fiha zakat. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ikhtalafa ahlul ilmi. Para ahlu ilmi, para ilmuwan, para ulama berbeda pendapat
tentang harta-harta yang wajib dizakati. Ikhtilafan kabiron, dengan perbedaan yang mencolok, perbedaan yang besar. Maka kita nanti tinggal pandai-pandai mensikapi dalam hal mana yang lebih menenteramkan dan menenangkan hati. Ya. Baina mudayyikin yuqassiru hadhil asnaf alama waradat bihin nusus asarihah wa baina muwasi'in hatta yashmila kullamalin namin hatta innahu lam yustarat anisab fi ba'dihha. Perbedaan pendapatnya itu terletak pada apakah harta yang wajib dizakati itu hanya yang disebutkan dalam nas saja, yang disebutkan dalam nas saja, atau semua harta kekayaan meskipun tidak disebutkan dalam nas. Misalnya yang disebutkan dalam nas itu kambing, gitu ya. Kalau punya, ternyata sekarang itu ada hewan ternak yang lebih mahal daripada kambing. Ada nggak Pak Ugeng? Apa? Oh, kucing. Kucing bukan hewan ternak, toh, Pak. Kucing hewan peliharaan. Yang ternak itu kayak apa misalnya? Apa? Intok jumbo ya misalnya itu ya. Intok jumbo itu yang lebih mahal daripada kambing, Pak. Nah, misalnya punya entok jumbo 40, wajib zakat enggak gitu. Atau kelinci, ada yang kelinci lah Australia atau apa itu yang besar, kadang harganya lebih mahal daripada kambing kacang. Itu kambing kacang itu sing kupinge. Nah, kayak kucing kan ada. Nah, harganya malah paling berapa kan itu ya. Nah, maka bagi ulama yang membatasi nas saja, ya kambing. Nggak perlu kelinci atau jumbo barang gitu. Yang disebutkan dalam nas, kemudian sapi, apakah juga berlaku dengan kerbau? Kan itu toh. Maka ulama yang mengatakan nas itu hanya sebagai acuan, sehingga harus ada kontekstual. Maka sapi ya berlaku juga untuk kerbau. Karena sapi dan kerbau itu tinggal daerahnya. Daerah tertentu itu sing jenenge wong sugih iki sapine akeh. Tapi daerah tertentu lagi sapi akeh itu wong sugih nek kebune akeh. Nah, kan gitu ya. Itu begitu juga dalam masalah buah-buahan yang disinggung di dalam nas. Buah-buahan itu hanya kurma dan anggur. Padahal kurma dan anggur tidak termasuk buah yang paling mahal. Itu Pak. Ya, di atasnya anggur, apa yang lebih mahal lagi? Misalnya jeruk sama anggur mahal mana? Misalnya anggur lokal atau mungkin apa, kan ada lagi buah yang mungkin lebih mahal gitu. Itu kan anggur minuman. Ya. Kurma misalnya kayak kurma yang murah itu ada. Kadang bisa jadi buah pelem apa namanya? Lebih mahal daripada kurma. Bagi yang mengatakan cukup nas saja, ya udah, zakat itu hanya kurma dan anggur. Jadi petani mangga, petani jeruk, petani apalagi? Nah, durian itu lebih mahal daripada kurma itu ya. Nah, maka tidak wajib zakat. Tapi bagi ulama yang mengatakan sudah semua wong itu kurma anggur itu hanya menyebutkan untuk sebagai acuan. Buah-buah yang lain ya wajib zakat. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Apa perbedaannya? Satu, ulama yang membatasi hanya dalam yang tersebut dalam nas-nas saja.
Ini diantaranya adalah Imam Ibnu Hazm, ya, Nadriyatu Ibni Hazm, waman tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Fi qasri wujubi zakat ala asnafis samaniyah. Barang-barang sak donya iki, sak jroning bumi iki sing wajib dizakati mung bondo 8 perkara tok. Sidik banget tuh Pak Budi. Padahal harta di muka bumi itu kan ribuan tuh. Bahkan bisa jadi ratusan ribu jenis harta. Maka kata Imam Ibnu Hazm, yang wajib dizakati hanya 8 macam saja. Allati akhadha minhan nabiyyu taqumu ala asliyin, yang pada zaman Nabi mengambil zakat dari 8 itu. Jadi selain 8 tidak wajib. Kata Imam Ibnu Hazm. Beliau berpendapat, beliau berargumentasi, ya. Satu, dia mengatakan hurmatu malil muslim allati sabatat bin nusus fala yajuzu ayyukhadha syai'un min malihi ila binas. Jadi harta orang muslim itu dilindungi oleh syariat. Kata Imam Ibnu Hazm, harta orang muslim itu dilindungi oleh syariat. Maka tidak boleh mengambil tanpa nas. Tidak boleh mengambil harta orang muslim tanpa adanya nas. Karena dilindungi oleh syariat. Mana nasnya? Kalau zakat duren, zakat pelem, barang nasnya mana? Gitu ya. Kalau tidak ada nasnya, enggak. Meskipun panen duren ngantek 1 miliar. Iya. Iya. Ini tidak wajib. Alasan yang kedua, ana zakat taklifun syar'iyyun. Zakat itu perintah syariat. Wal aslu bara'atul dzim minat taklif. Asal sesuatu itu terbebas dari syariat. Kecuali ada perintahnya. Mana perintahnya? Asalnya orang itu enggak kewajiban sholat. Kecuali ada perintahnya. Nah, perintah yang mewajibkan hanya sholat 5 waktu. Maka ya tidak boleh kemudian kita mengatakan ada wajib sholat selain 5 waktu. Begitu juga aslinya tidak boleh mengambil harta kaum muslimin dengan alasan apapun kecuali alasan syariat. Dan alasan syariat adalah mengambil zakat, bahkan boleh dipaksa. Tapi hanya terhadap hal-hal yang memang ada nasnya. La nusarri'u fiddin malam ya'dan bihillah. Kita nggak boleh membuat syariat sendiri. Gitu, membuat aturan sendiri. Zakat durian, nah itu dari syariat dewi, dari kata Imam Ibnu Hazm. Berarti termasuk zakat profesi. Termasuk zakat yang tidak pernah diambil sama Nabi, ya. Ini pendapat yang pertama. Ma wijhatul muwasi'in fi ma dhahabu ilaih. Dan pendapat yang kedua adalah mana-mana harta yang sudah menyamai hasilnya dengan harta yang dinas oleh Allah, baik melalui Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Mereka berhujjah dengan beberapa alasan, beberapa argumentasi. Yang pertama, al-istidlal bi umumati nasil kitabi wa sunnah fi anna kulla malin fihi hakun aw shadaqah. Mereka berpendapat dalil-dalil umum baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, dalil itu mengatakan bahwa harta itu ada hak dan ada sedekah. Harta itu ada hak untuk diambil, hakun lisa'ili wal mahrum.
ada haknya, ada sedekahnya. Khul min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari kekayaan mereka menjadi sedekah zakat. Di situ tidak menyebut hartanya berupa apa. Alasan yang kedua, anna kulla ghaniyin wa kulla malin fi hajatin ya li ayyatazakka wa yatatahhar. Setiap orang kaya bersama dengan hartanya adalah punya hak untuk dibersihkan. Setiap orang kaya dan hartanya punya hak untuk dibersihkan. Kapan mau membersihkannya? Kalau tidak ada kewajiban zakat. Kemudian alasan yang ketiga, iktibarun nama warib, apalagi kalau mempertimbangkan keuntungan atau mempertimbangkan perkembangan atau apa ya, tambahnya harta. Kalau kata ulama yang mengatakan sampai kepada harta yang lain, famalikul ammarot, orang pemilik gudang-gudang. Isinya apa Pak Budi? Nikel, misalnya. Nikel satu gudang, nilainya berapa Pak? Triliunan. Tapi bukan emas, bukan perak. Nggak ada nasnya. Nasnya hanya emas, perak. Ibu-ibu kayak emas 100 gram. 100 gram itu gede atau cilik Pak Budi? Kecil. Bu Tutik mesti tukok ke berong. Kan 100 gram itu kecil toh. Misalnya buat cincin apa itu kecil. Wajib zakat. Lah punya gudang nikel masuk enggak wajib zakat. Itu kata pendapat yang kedua. Masuk akal enggak? Gitu dia mengatakan seperti itu. Masuk mung cincin sing 100 gram wajib zakat. Nikel mbak apa? Sini mana Pak? Batu bara atau misalnya batu mulia kayak gini akik satu gudang gitu ya. Atau apalagi gitu ya. Itu timah ya. Wajib zakat enggak? Pendapat yang pertama katakan ya enggak ada nasnya gitu ya. Pendapat kedua, wah, menurut pendapat kedua syariat itu enggak begitu. Wal masone, pemilik pabrik. Ya, pemilik apa? Industri. Misalnya konveksi. Konveksi itu kan buat pakaian, katok, kelambi. Kira-kira kalau punya konveksi nilainya berapa? Ratusan juta, bahkan miliaran. Tidak wajib zakat. Lamung pari atau gabah beras 7 kintal setengah wajib zakat. 7 kintal setengah loh. Nisabnya beras Pak. Sini ada yang tani enggak? Enggak ada ya? Orang kurup ya. Tani 7 kintal setengah duitnya piro? Pak. Beras nek sing paling larang misalnya beras secara umumnya kan 20.000 misalnya. Wong tani ya payu ngedol ya 15.000 itu paling. 15.000 ping 7,5. Pinten Pak Budi? Wah, orang bakat budget akeh ngitung-ngitung angel. Nek Pak Uging langsung iso. 15.000 ping 7,5. Berapa Pak? Hah? Wes angel. Berapa Pak? Berapa? Wah, ada yang kalkulator ya. 10 juta lebih sedikit 11 hanya toh. 11 juta. 11 juta panenan 7 kintal setengah wajib zakat. Bahkan kalau pakai tadahudan 10%. Berarti 75 kilo. Atau kalau tadi nilainya 11 juta berarti jadi 1.100.000.
Nah kemudian misalnya ada sama-sama petani tapi tani jati. Sak hektar iku ana wit jati sing sak mene-mene 100 wit, sak mene regane 100 juta. Ping 100 wajib zakat ya. Pendapat yang pertama tadi mengatakan tidak, orang mau nasi kayu jati kan itu lah. Yang ada nasnya pari gitu ya. Padahal sekarang ada yang nanam apa gitu ya, porang misalnya. Wajib zakat ya, itu duitnya banyak. Karena jadi mahal. Maka menurut pendapat yang kedua ini, kata beliau, aula bidaf zakah. Lebih tepat, lebih utama, lebih didahulukan kalau mereka itu mengeluarkan zakat. Ini pendapat yang kedua. Memang dibahas di sini agar betul-betul pembahasannya itu sampai komplit gitu ya, sampai komplit. Jadi ada yang berpendapat hanya tentang yang ada di dalam nasnya saja, tapi ada juga yang berpendapat bahwa ketika tidak ada nasnya, maka tidak wajib zakat. Ini tentang masalah apakah harta itu diwajib zakati atau tidak. Kemudian alasan yang keempat, beliau mengatakan iktibarul maslahatil ammah. Pelajaran kemaslahatan secara umum. Pelajaran kemaslahatan secara umum. Sing kene tadi punya konveksi, yang sini petani, gitu kan? Petani malah nggak nunggu haul, langgar panen zakat, sing konveksi sini walaupun ratusan juta, ora zakat. Maka kata pendapat kedua tidak maslahah. Tidak maslahah. Lisid hajatil fakir wal miskin. Bisa jadi yang bisa menutup kebutuhan fakir miskin justru yang punya konveksi tadi. Atau punya usaha-usaha lain yang mungkin dihitung untuk tidak wajib zakat. Wa iqamatil masolih al-amah lil muslimin. Bahkan termasuk sebagai kemaslahatan kaum muslimin. Lah, adapun harta yang diwajibkan zakat secara nas itu hanya ada 8 atau kalau berkembang paling 9. Apa toh? 1 emas, yang kedua perak. Dari jenis perhiasan hanya 2. Jadi ini nggak wajib Pak, meskipun ini mungkin lebih mahal. Orang bilang intan itu tidak wajib kalau hanya berpandu kepada nas. Perhiasan hanya 2, emas dan perak. Ininya perak, yang jual ada harganya mahal, nek wis dituku dolane angel. Ora payu, ya wajib zakat karena ada nasnya. Saya pernah main di kota gede, daerah Jogja, Pak. Itu ada kota gede yang jual perhiasan perak. Tapi itu perhiasannya mahal-mahal. Tapi saya tanya, Mbak, kalau saya beli setahun kemudian saya bosen, tak bawa sini jual lagi, sini mau beli, enggak Pak, enggak seperti toko emas itu ya. Ya kayak toko mainan yang lain. Jadi kalau sudah dibeli ya dia enggak nerima kembali gitu ya. Tapi kalau ada satu nisab wajib zakat karena ada nasnya. Kemudian dari jenis hewan binatang ternak hanya 3. Unta, sapi, dan kambing. Berarti sudah 2 sama 3. Berapa? 5. Ya, 5. Kambing, unta, dan sapi. Berarti tadi, apa Pak? Endok jumbo, enggak. Banyak, enggak. Burung unta, budi loh Pak. Mahal, ya enggak. Kalau secara nas, itu ya. Terwelu, ya. Atau apa yang lain enggak. Kemudian dari jenis
Jenis buah-buahan itu hanya kurma dan anggur. Hanya kurma dan anggur dari jenis buah-buahan. Jadi nggak ada buah durian, nggak ada buah apel, nggak ada buah jeruk, nggak ada buah apa lagi? Tin, zaitun, buah-buahan banyak tuh bahkan yang mahal-mahal. Ya, kemudian berarti sudah berapa? 7. Kemudian dari jenis pegagan, kalau saya bilang orang Jawa, pegagan itu kalau dalam bahasa Indonesia ya pertanian. Pertanian sama buah-buahan beda loh ya. Karena kalau buahan itu namanya perkebunan, gitu? Bukan pertanian tapi perkebunan. Jadi tadi tak tambah lagi perkebunan itu tidak termasuk kopi. Hari ini tuh kopi 1 kilo 80.000 loh Pak. 1 kilo loh 80.000 kopi. Bukan termasuk kopi, teh, terus apa itu banyak itu ya. Perkebunan itu. Tidak termasuk getah karet. Karena nggak ada nasnya loh. Kalau mengikuti nas. Kemudian dalam pertanian hanya 2. Pertanian itu hanya 2. Asyair wal khintoh. Sampai itu pun kalau diterjemahkan apa adanya, itu mungkin beras ikut mungkin ya. Karena syair itu jenis beras-berasan, khintoh itu jenis biji-bijian. Nah, ini agak meluas gitu ya. Jenis beras-berasan itu apa Pak Budi? Gandum termasuk, jagung itu termasuk jenis beras-berasan. Kemudian gondem, kacang hijau, itu jenis khintoh. Jenis itu berarti kacang-kacangan, kacang hijau, kacang panjang, kedelai, itu jenis khintoh. Jadi pertanian hanya itu, sehingga misalnya ada pertanian kapas, itu enggak. Sawit perkebunan tadi ya? Enggak, karena enggak ada nasnya. Yang pertanian apa? Pertanian itu yang modelnya pegagan itu yang tanam panen itu tuh melon, semongko gitu ya. Nah, itu ya, lombok. Kadang nah, ini tidak termasuk karena hanya jenis beras-berasan dan jenis biji-bijian. Ini kalau hanya mengacu kepada sangat-sangat terbatas hanya 8. Dalam perhiasan 2 emas dan perak. Dalam hewan ternak hanya 3, unta, sapi, kambing. Buah-buahan hanya 2, anggur, kurma. Kemudian dalam pertanian hanya 2, khintoh, biji-bijian, wasyair, dan beras-berasan. Bukan beras-berasan itu enggak beras beneran, itu enggak golongan beras itu ya. Itu yang wajib dizakati menurut nas. Menurut nas ya. Bahkan kalau kita melihat hanya 9 ini, duit gitu ya orang wajib zakat. Duit loh. Mana itu 9 itu loh enggak ada duit loh. Nah, enggak ada loh. Termasuk harta dagangan juga enggak. Nggih. Jenengan koleksi mobil-mobil awas regane larang-larang, kalau dinas enggak ada gitu ya. Enggak ada. Utawa tuku omah pirang-pirang nggih tabungan sesuk ya tidak wajib menurut nas. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang hanya berhenti pada nas saja, ada yang meluas semua harta, yang memang harta itu kemudian banyak, harta itu kemudian bisa berkembang biak, maka wajib dizakati. Dan nanti akan dibahas satu persatu insya Allah dari 9 itu, dan kemudian nanti naik masuk kepada hal yang lain, termasuk zakat gaji gitu ya. Ada orang yang gajinya itu sebulan 500 juta loh Pak. Direktur apa gitu ya. 500 juta, anaknya 3 Pak.
Mau dibandingin Pak Budi. Pak Budi piro gajinya Pak? RHS ya Pak ya. Nah ini 500 juta setiap bulan. Ternyata dia punya cicilan rumah untuk anaknya 3. Setiap setor rumah 1 bulannya setornya 100 juta. Berarti kalau 3 rumah berapa? 300 juta. Jadi setiap gajian sudah harus dipotong dulu 300 juta untuk setor rumah. Kemudian dia punya supir 3. Karena mobilnya ya banyak, butuh semua gitu ya. Kemudian punya satpam, kemudian pembantunya banyak. Kemudian bayar listriknya itu kalau kita mungkin 100.000 sampai 200.000, kalau yang gaji 500 juta itu kebutuhan listrik bisa jadi bulanannya ya 5 juta, 10 juta loh Pak. Ternyata setelah gajian 500 juta itu piung yentek Pak, bakbu Pak. Pak Budi bergajian si ilir-ilir turah malahan. Berarti sugih siapa Pak kira-kira Pak? Makanya kaya dan enggak itu tinggal sisi pandang kan, itu bersyukur enggak gitu ya. 500 juta kok bergajian tek. Dan ternyata nyata kan itu ya. Ya Allah, ya Rabbi ya. Maka tinggal letak kita bersyukur atau tidak. Kalau bersyukur ya insya Allah ya kaya gitu ya. Kalau nggak bersyukur ya miskin terus, kalau kurang terus kan itu ya. Masya Allah. Sudah bisa ya. Persilakan aja pertanyaan Anda. Nanti minggu depan sudah mulai ke permasalahan, berarti mulai dari zakat emas dan perak insya Allah. Masya Allah. Monggo Pak. Ya. Ya. Wajib zakat enggak gitu ya? Nah, nanti akan dibagi belakang. Jadi kalau secara nas ya hanya 9 itu. Kalau secara tidak nas, kontekstual, ya mana-mana harta yang sifatnya halal dalam memperolehnya dan memenuhi nisab dan haul ya wajib zakat. Dan nanti akan dibahas di belakang insya Allah. Tapi kalau ada orang yang misalnya itu, dia ngotot nas, nggak tahu yang melatar belakangnya apa. Misalnya tiba-tiba Pak Budi lagi buat contoh. Pak Budi tiba-tiba hartanya banyak, tapi di luar yang 9. Di zakatnya Pak duitnya akeh ora tahu zakat. Lah aku kewajiban zakat kon tidak ada dalile kok. Moh aku ya enggak ora bisa dipaksa gitu ya. Iya, ora ada dalile kok. Dhek wis ngaji bolak-balik kan terus ngerti gitu ya. Dalilnya mung songo tok lho, hartaku tuh nikel, enggak ada dalilnya. Ya kita enggak boleh maksa gitu ya. Tapi sebaiknya zakat Pak Budi. Masya Allah. Begitu ya. Gitu Pak. Masya Allah ya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.